Pada asana. Pamanjali. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, Ibu cek dulu ya absensinya. Cahya Jelita, Satya Ikrar, Yawan, Putri Nadia. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, oke? Agar pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan baik depannya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu cek dulu kesiapan kalian. Sudah siap belajar hari ini? Alat tulisnya sudah? Oke, karena kita dalam kurikulum merdeka ada yang disebut dengan capaian pembelajaran. Jadi apa yang dijadikan tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar yang imajiner. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini itu ada dua. Jadi kalian dapat mengidentifikasi karakteristik fungsi kuadrat dengan benar, dan kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan benar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan bagaimana langkah kita dalam membelajarkannya? Kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi ada 5 fase nanti ya. Fase 1 sampai fase kelima. Jadi kalian nanti akan menggunakan bahan ajar yang Ibu sudah kembangkan. Video pembelajaran juga, baik melalui YouTube dan Edpuzzle. Dan yang terakhir ada GeoGebra. Pernah nggak kalian melihat sesuatu yang berbentuk melengkung? Siapa yang mau coba kasih contoh? Apa aja sih model-model bentuk melengkung dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kamu lihat? Jadi yang saya lihat dalam hidup sehari-hari itu biasanya parabola. Parabola, oke. Nah sebelumnya ingat kembali, ada yang tahu bentuk umum dari fungsi kuadrat? Yang lain gimana? Oke, Arin punya pendapat lain? Coba dicek. Ingat lagi ya bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, ini sebenarnya sudah pernah nih waktu SMP. Ada tambahan apanya? Fx, oke. Fx itu simbol lainnya apa? Huruf apa? Z. Z boleh. Lagi yang lain? Kalau X boleh nggak? Enggak. Ya, berarti yang selain X ya. Jadi kalian harus ingat kembali ya. Kalau kemarin kita ngomong persamaan kuadrat benar sama dengan 0. Tapi kalau sudah ngomongin fungsi kuadrat, ya berubah lagi. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Arin. Ya. Oke, tadi Arta nomor berapa? Nomor 16 ya, sudah berani jawab. Oke, kemudian Diandra, ya walaupun salah kita apresiasi. 42. Terus Arin 38. Jadi ingat ya, setiap pembelajaran nanti seberapa aktif kalian pasti akan Ibu catat. Nah nanti karena yang Ibu paling nilai adalah prosesnya. Seberapa besar usaha kalian dalam belajar matematika. Karena Ibu tahu kan tidak semua suka matematika nih. Nggak semua pinter matematika. Tapi yang paling penting apanya? Usahanya itu yang paling penting, oke? Nah kita akan masuk ke fase 1. Fase 1 itu mengenai orientasi peserta didik dalam masalah. Ini adalah fase pertama dari model pembelajaran problem based learning. Lihat di slide. Jadi untuk fase keduanya kita akan belajar dalam kelompok. Jadi kita silahkan ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekali lagi Ibu akan cek LKPD wajib dikerjakan oleh setiap siswa. Ya, jadi wajib dikumpulkan. Nanti kalian silahkan bangunnya secara tertib. Oke, Ibu cek kembali tempat duduknya masing-masing. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, 10, 11. Sebelah kedua aja ya, oh ada yang nggak masuk ya. 12, 13. Oke, sudah semua dalam kelompok ya. Jadi kita akan ke fase ketiga. Silahkan kalian coba eksplorasi media GeoGebra-nya
untuk mengerjakan LKPD-nya yang ada sudah Ibu bagikan di GC. Jangan malu untuk bertanya, baca bahan ajarnya, buka video pembelajarannya. Nanti Ibu akan keliling untuk membantu memecahkan masalah yang ada di LKPD. Oke, untuk yang masalah pertama. Masalah pertama berkaitan dengan hubungan nilai A. Siapa yang mau coba ke depan dan jelaskan? Kalau A-nya itu kurang dari 0, jadi grafiknya itu bakal melengkung kebuka ke bawah kayak di gambar. Ke bawah. Kalau sama dengan 0? Kalau sama dengan 0 dia bakal membentuk garis lurus. Kita cek. Ya. Garis lurus. Oke, garis lurus. Yang lain sama ya. Kalau A sama dengan 0 jadi garis lurus. Itu fungsi kuadrat bukan? Fungsi kuadrat? Bukan. Bukan karena fungsi kuadrat A-nya ya? 0. Iya, karena A-nya 0. Kemudian kalau lebih dari 0? Kalau lebih dari 0, ya. Grafiknya bakal melengkung terbuka ke atas. Ya, grafiknya terbuka ke atas. Yang lain bagaimana? Sama? Sama. Oke, tepuk tangan dulu buat Emir. Ya, silakan. Oke, kita lihat pergeserannya. Siapa mau coba yang B? Kita langsung di sini ya. Langsung eksplorasi GeoGebranya. Oke, Diandra. Jadi jika B-nya kurang dari 0, seperti di depan ini bisa kita lihat. Nah, dia tuh garisnya atau sumbu simetrinya berada di sebelah kiri. Kalau di sini, Bu. Belah kiri apa kanan? Kanan. Kanan dari sumbu apa? Sumbu Y, Bu. Iya, sumbu Y dilihat ya. Bahwa sumbu simetri dari fungsi kuadrat itu terletaknya di sebelah kanannya. Oke. Kanan. Kalau B sama dengan 0 gimana? B sama dengan 0. Ya, geser-geser terus. Ya, up. Di mana? Jadi kalau misalkan B-nya itu sama dengan 0, maka dia berarti garisnya itu tepat berada di sumbu Y. Iya, tepat ya, pas di sumbu Y. Coba lagi geser. Terakhir, kalau yang lebih dari 0, gesernya kemana? Lihat pergeserannya ya. Kalau misalkan B lebih dari 0, itu dia bergesernya tuh ke bagian kiri. Ya, kiri dari sumbu Y. Iya, oke. Yang lain bagaimana? Pergeserannya sudah sama belum? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat Diandra dan kelompoknya. Terima kasih. Iya, paham ya? Untuk nilai B. Oke, lanjut untuk nilai C. Siapa yang mau? Kurang dari 0. Iya. Titik sumbu akan berada di bawah sumbu X. Akan berada di bawah sumbu X atau nama lainnya sumbu Y negatif boleh, atau di bawah sumbu X boleh juga. Kemudian kalau C sama dengan 0, titik sumbu akan tepat berada di bawah di sumbu X. ya, kalau Ibu tekankan ya bukan titik sumbu bahasanya, tapi titik potong. Iya, itu dia. Coba digambar, diginikan, dieksplor. Oke, benar nggak pas dia di sumbu? Iya, tepat dia di sumbu Y 0,0 ya. Oke, betul. Iya, mau diapain juga itu pasti kalau C-nya 0 pasti di sana ya. Betul. Lanjutkan.
Kalau C-nya lebih dari 0 sekarang. Titik sumbu akan berada di atas. Titik potong. Potong kan berada di atas sumbu X. Di atas sumbu X alias sumbu Y positif. Kita cek. Mau nggak dia naik? Bener nggak dia naik ke sumbu Y-nya? Terus. Oke, betul sekali. Yang lain bisa ya? Jadi kalau hubungan nilai C-nya, lihat gesernya grafiknya ke bawah atau ke atas. Lanjut. Siapa yang mau nilai D-nya? Diskriminannya itu kurang dari Ya. 0 atau negatif, Ya. maka titik akar penyelesaiannya itu imajiner atau tidak real. Jadi bilangannya itu bukan bilangan asli. Jadi pecahan ataupun desimal. Ya, imajiner itu kalau ibu revisi sedikit, itu bilangannya yang mengandung akar. Nah, akar aja. Kalau rasional masih bisa dalam bentuk real ya. Ya, jadi akar-akar itu bentuknya yang kita sebut imajiner. Kalau ibu lihat lagi titik potong terhadap sumbu X-nya ada berapa sih? Lihat sumbu X-nya. Nah, dia motong apa enggak? Enggak sama sekali. Iya. Tidak ada titik potong sumbu X. Iya, tidak punya terdapat. titik potong dengan sumbu X-nya. Coba sekarang buat D-nya biar sama dengan 0. Oh, itu sudah 0. Nah, Kalau oke, lihat ya di papan ya. kalau diskriminannya sama dengan 0, titik potong sumbu X Ada akan berapa? ada 1 Ya, ada 1. dan itu merupakan titik puncaknya. Oh, tapi ini kalau titik puncak tergantung dari nilai ABC-nya ya. Ya. Ya, jadi artinya kalau D sama dengan 0, harus berapa punya titik potongnya? Gimana? Harus berapa punya titik potong di sumbu X kalau D-nya udah 0? 1. 1 saja. Oke, lanjut. Sekarang buat dia biar D-nya lebih dari 0. Ya, yang positif. Nah, udah kelihatan dari gambar ya anaknya. Lihat ada titik-titiknya itu loh. Nah, oke, dijelaskan nanti. Kalau diskriminannya lebih dari 0 atau positif, akan terdapat 2 titik potong sumbu X. Jadi ingat ya, kalau D kurang dari 0, berapa tadi punya titik potong? D kurang dari 0? Nggak ada. Tidak punya. D sama dengan 0? 1. 1. D lebih dari 0? 2. Oke. Yang lain sama? Sama? Ya, nanti dicobakan lagi di GeoGebranya. Oke, silakan duduk Raffi. Tepuk tangan buat Raffi. Oke, Raffi. Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan kembali. Nah, siapa mau? Jadi pada pembelajaran kita yang kali ini kita kan sudah menentukan apa pengaruh dari hubungan nilai A, B, C, dan D pada grafik fungsi kuadrat. Jadi yang pertama, hubungan nilai A itu sebenarnya menentukan apakah grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Nah, kemudian untuk hubungan nilai B pada fungsi kuadrat sebenarnya akan menentukan letak dari fungsi kuadrat itu sendiri. Jadi letak dari grafiknya, jika B sama dengan positif, letak grafiknya akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Sedangkan jika grafik fungsi kuadrat, jika nilai B sama dengan negatif, grafik fungsi kuadrat akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian ada hubungan nilai C pada fungsi kuadrat. Jadi nilai C itu menentukan apakah grafik fungsi kuadrat berpotongan pada sumbu Y positif atau sumbu Y negatif. Sedangkan untuk yang terakhir itu ada hubungan nilai diskriminan pada fungsi kuadrat. Nah, hubungan nilai diskriminan itu sebenarnya menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat pada sumbu X. Iya. Jadi jika D-nya lebih dari 0 itu terdapat titik potongnya 2. Kalau D-nya itu kurang dari 0 tidak terdapat titik potong, sedangkan kalau D-nya sama dengan 0 hanya terdapat 1 titik potong. Iya, betul sekali. Bagus sekali ya pemaparannya. Tepuk tangan dulu buat Revandra. Oke, kalau begitu, karena kita sudah selesai diskusi kelompok, silahkan kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Oke, kegiatan kita yang terakhir adalah Ibu coba berikan kuis kecil-kecilan. Sudahkah kalian paham dengan apa yang kita pelajari hari ini? Silahkan keluarkan selembar kertas. Di pertemuan selanjutnya kita akan kembali bertemu untuk membicarakan mengenai menggambar fungsi kuadrat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tadi kita sudah diawali dengan doa. Jadi kita tutup juga dengan doa pula ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa diakhiri. Oke, silakan bisa Ibu tutup pembelajaran hari ini. Pada asana.
Om Santi 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 Om.